Pergeseran trase tol Gili Mondok Mungui masih saja terjadi ya teman-teman. Akibat dari pergeseran itu, pemasangan patok juga ikut bergeser. Sumber kami menyebutkan, pergeseran disebabkan oleh dua hal. Pertama, hasil pengukuran sementara yang dilakukan pemrakarsa menggunakan teknologi satelit ketika dibumikan ternyata tidak pas karena selisihnya bisa mencapai 12 meter. Pembumian hasil pengukuran sementara dengan teknologi satelit itu sebagai penyebab kedua ternyata berbenturan dengan tempat suci seperti Pura Beji, Pura Subak, dan tempat suci lainnya. Om Swastiastu sahabat semuanya, berjumpa kembali di Bali Taman Sekar Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kami berbagi informasi mengenai masih terus terjadinya pergeseran-pergeseran pada trase rencana ruas jalan tol Gili Mondok Mungui di hampir semua seksi. Pergeseran itu sudah tentu berpengaruh terhadap agenda waktu pemasangan patok dan pengukuran lahan di lahan warga terdampak yang semestinya sudah dilakukan. Tidak hanya di Bajero Utara yang merupakan bagian dari seksi 3, pergeseran juga terjadi di sejumlah titik di seksi 2 seperti di Desa Lumbung dan Desa Lalang Linggah di Kabupaten Tabanan, kemudian di Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan di Kabupaten Jembrana, serta di seksi 1 pergeseran terjadi di Desa Mendoyo Dauh Tukat. Sehubungan hal tersebut, sebagai instansi yang memerlukan lahan dan berwenang memasang patok, pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memohon kepada semua warga terdampak untuk maklum dan bersabar. Patok tanda batas trase dipastikan akan dipasang, namun waktunya mengalami kemunduran dari yang direncanakan semula atau mengalami kemunduran dari tahapan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan mengenai tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Disampaikan juga bahwa karena adanya benturan dengan tempat suci menyebabkan pihak Bina Marga dan Badan Usaha Jalan Tol harus melakukan kaji ulang terhadap jalur tol atau trase yang sudah ada untuk disesuaikan dengan trase baru agar tidak membentur tempat suci. Penyesuaian yang dilakukan harus memenuhi standar minimal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas di jalan tol. Sementara itu sahabat, sejumlah warganet berpendapat lambatnya pemasangan patok penanda trase jalan tol itu dengan berbagai komentar. Ada yang berpendapat, sudah groundbreaking kok masih gasar geser patok? Apa serius nih membangun tol? Yang lainnya mengatakan bahwa proyek ini hanya mimpi. Saat sosialisasi dan pidato semuanya bagus, namun pada perjalanannya penuh ketidakpastian yang membuat warga terdampak resah, gelisah, dan stres berkepanjangan akibat tidak adanya komunikasi lebih lanjut. Yang lainnya lagi berpendapat bahwa groundbreaking di Pekutatan pada 10 September 2022 lalu sebagai cerminan tindakan gangsaran tindak keuangan pepindah yang artinya kurangnya pertimbangan matang dari pemerintah Provinsi Bali dan pemrakarsa sehingga melakukan groundbreaking di saat banyak hal pokok belum matang dan belum siap, bahkan aspirasi Kramo Bali sebagai warga terdampak diabaikan. Terhadap komentar-komentar warganet tersebut, pihak pemrakarsa
konsorsium maupun pemerintah Provinsi Bali seperti biasa tidak memberikan tanggapan. Mereka hanya mengatakan bahwa proyek masih dalam proses berjalan yang tentunya memerlukan waktu, dan oleh karenanya Kramo Bali warga terdampak dimohon untuk bersabar. Setelah hasil kajian selesai, katanya patok pasti akan dipasang, di mana sebelum pemasangan patok akan didahului dengan pemberitahuan melalui kepala desa. Setelah patok terpasang, demikian sumber kami, akan dilakukan pengukuran peta bidang dan daftar nominatif terhadap lahan Kramo Bali warga terdampak, yang juga akan didahului dengan sosialisasi tentang inventarisasi dan identifikasi data fisik dan yuridis objek pengadaan tanah oleh Satgas A dan Satgas B sebagaimana telah dilakukan di Desa Gadungan, Kabupaten Tabanan pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Sebagai informasi tambahan, sahabat, mengacu pada SK penetapan lokasi yang diterbitkan Gubernur Bali Wayan Koster, waktu pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek tol ini masih lama, yakni antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang dimaksud mulai dari pemasangan patok, pengukuran oleh Satgas A dan Satgas B, pengumuman hasil pengukuran dan masa sanggah, penafsiran ganti kerugian oleh tim appraisal, musyawarah, pembayaran ganti kerugian, sampai dengan penandatanganan berita acara pelepasan hak. Demikian yang dapat kami sampaikan kali ini. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara menekan tombol like, kemudian komen dan share info ini kepada keluarga dan rekan-rekan sahabat, serta subscribe channel ini agar kami tetap bersemangat untuk berkarya. Akhirnya kami akhiri video ini dengan ucapan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.